Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk terus menunaikan ibadah Ramadan, untuk terus memperbaiki kualitas diri, kualitas pribadi. Di dalamnya kita terus berusaha untuk belajar, untuk ta'lim. Dan ini anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita harus tetap bersyukur. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita, uswatun hasanah kita, yang selalu kita harapkan akan memberikan syafaat pada hari di mana kita membutuhkannya. Semoga kita termasuk pengikutnya yang setia sampai akhir hayat kita. Para jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang meraih Lailatul Qadar. Mengapa Ramadan selalu dinanti-nanti oleh kaum muslimin? Karena di dalamnya terdapat keistimewaan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Itulah sebabnya Ramadan disebut bulan yang penuh dengan keistimewaan. Apa saja keistimewaan Ramadan itu? Secara umum, para mubalik seringkali menyampaikan yang pertama adalah bulan Ramadan disebut sebagai terbukanya pintu kebaikan dengan lebar. Kemudian kedua, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan pengampunan dosa. Dan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan begitu banyak keistimewaan yang lain. Namun, selain keistimewaan yang sering kita dengar, ada juga keistimewaan yang luar biasa. Itulah Lailatul Qadar yang turun hanya di bulan Ramadan. Apa keistimewaan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu istimewa karena yang pertama diturunkannya Al-Quran. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini keistimewaan dari Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar, Bihamka menyebut sebagai malam kemuliaan. Atau kata Bu Hamka, Lailatul Qadar juga selain disebut sebagai malam kemuliaan adalah malam yang menentukan. Disebut malam kemuliaan karena pada saat itu Rasulullah mendapatkan petunjuk untuk manusia melalui Muhammad dicerahi kemuliaan dan dikeluarkan dari zulumat, kegelapan, kepada an-nur, kepada cahaya. Nah, disebut juga sebagai malam yang menentukan atau malam qadar karena malam itu adalah malam penentuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara kufur dengan iman, antara jahiliyah dengan Islam, antara syirik dengan tauhid. Begitulah Buya Hamka mengistilahkan Lailatul Qadar. Kemudian kemuliaan Lailatul Qadar juga karena dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya.
khairum min alfi syahrin. 1000 bulan itu kalau dihitung itu kira-kira 83 tahun, ya, 83 tahun. Nah, apakah manusia mencapai umur itu? Pada umumnya manusia tidak mencapai umur itu. Ada yang mencapai umur itu, tapi jumlahnya sedikit. Nah, kalau kita sebut di Indonesia, merujuk pada apa yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di tahun 2019, disebutkan bahwa usia harapan hidup manusia Indonesia itu 71 tahun, ya. 71 tahun. Itu sama artinya dengan 852 bulan. Artinya apa? Tidak sampai pada 1000 bulan. Nah, bulan Ramadan ini ada malam di mana satu malam itu sama dengan atau lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Istimewanya Lailatul Qadar itu. Nah, para jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam kemuliaan yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar ini juga disebut istimewa karena apa? Karena malam itu malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Diturunkan malaikat menjadi mulia. Ngapain malaikat? Ya, kata Buya Hamka, malaikat itu dengan izin Allah menyampaikan pokok-pokok perintah. Ya. Setiap perintah akan disampaikan kepada Rasulullah. Setiap itu pula malaikat dan ruh akan datang, sehingga terjadilah komunikasi antara alam syahadah dengan alam gaib. Disinilah betapa pentingnya kita memahami Rasulullah itu jembatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada Rasulullah, tetaplah mungkin kita dalam kegelapan, dalam zulumat. Kita bisa jadi mewarisi kejahiliahan orang-orang di masa Quraisy, di masa kafir Quraisy berkuasa, di masa Rasulullah SAW tidak diturunkan. Maka jamaah Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus terus-menerus berselawat? Karena kita tahu, kita sadar bahwa Rasulullah lah pembawa jejak kebenaran yang insya Allah akan memberikan jalan selamat bagi kita umat manusia. Jamaah Masjid Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga disebut sebagai malam yang istimewa adalah karena malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kesejahteraan. Salam, ya, disebut sebagai salam, yaitu malam kesejahteraan, malam kedamaian, malam yang menentukan Rasulullah SAW, di mana sebelumnya dia sudah gelisah, tapi setelah mendapatkan wahyu Al-Quran itu dia merasakan kemantapan, ya, merasakan kemantapan bahwa dia telah menjadi Rasulullah yang membawa risalah, membawa kebenaran bagi umat manusia. Lalu bagaimana kita menentukan, memastikan Lailatul Qadar itu? Para hadirin jamaah Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara meraihnya? Para ulama itu berbeda pendapat. Ya, merujuk pada pandangan Buya Hamka yang beliau tulis dalam tafsir Al-Azhar, disebut ada sekurang-kurangnya ada 45 pendapat
tentang terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Namun dari sekian pendapat itu, ada pendapat yang jadi mayoritas adalah bahwa Lailatul Qadar itu adalah dimulai sejak malam 21, atau bisa dicari, bukan dimulai ya, karena kita tidak tahu pasti di malam yang mana, tapi sejak malam 21. Kenapa malam 21? Karena Rasulullah menurut riwayat yang sahih itu mengatakan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan malam dengan memperbanyak zikir, baca Al-Quran, qiyamul lail, sholat malam. Karena apa? Jamaah Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadarus, karena memperbanyak zikir itu adalah bagian dari upaya menghidupkan hati kita untuk meraih ketakwaan. Kalaulah kita kemudian berubah menjadi semakin baik, berubah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga itu adalah tanda-tanda kita adalah bagian dari orang yang layak Allah hujamkan ke dalam hati kita kebaikan, yang menjadi penanda bagi kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.